desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps. Hai guys, jadi balik lagi bareng gue guys. Jadi hari ini gue pengen bikin kemarin kan kita udah bongkar tas gue pas gue lagi setting kamera tuh, dan itu videonya asli hancur banget gara-gara gue pakai kamera HP kan. Nah sekarang ini tas gue kepikiran kenapa nggak gue bongkar juga terus ngasih lihat. Oke, gue kasih lihat apa sih makanan yang gue bawa untuk settingan tas ini. Ini sebenarnya settingan tas buat ke Argopuro guys. Jadi bear in mind ya, dicatat ya di footnote kalau misalnya ini apa sih, naik gunung pakai open trip. Jadi gue ke Argopuro besok itu rencananya harusnya itu pakai open trip, tapi karena ya banyak kayak gini-gini jadinya nggak jadi dulu gitu. Nah ini makanannya. Nah yang lain-lain kan lu udah pernah lihat lah ya, jadi ini nggak perlu dibahas. Nah makanan ini kalau misalnya kita buka satu-satu, bear in mind ini buat naik gunung ke Argopuro pakai open trip. Jadi ya ada plus minusnya ya. Jadi makanan mainnya tuh biasanya udah ditanggung sama open trip. Gue cuma bawa makanan kebutuhan gue secara pribadi dan just in case. Nah ini kalau misalnya mau dilihat, nah ini makanannya. Kita pindahin kameranya ke meja aja biar supaya gampang untuk dilihatnya. Oke, jadi ini makanannya. Yang gue bawa di sini, ini untuk cemilan ya. Jadi di plastik ini nih isinya cemilan. Nah, isinya di sini itu ini gue bawa power bar, bukan power bar deh, ini power gel, sorry. Ini power gel, gue bawa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gue bawa 5 power gel. Ini cukup buat perjalanan Argopuro. Jadi kan nggak setiap hari, mungkin sehari satu aja lah gitu. 1, 2, 3, 4, 5 bisa untuk 5 hari. Dan ini cukup banget buat kalau misalnya gue lapar atau lagi di jalan segala macam nge-boost up. Gue nggak pernah makan madu, gue nggak pernah makan coklat yang coki-coki kayak gitu. Gue nggak pernah makan, soalnya buat gue nggak ada isinya sama sekali guys. Nah kalau ini nge-boost up banget. Ini terbukti pas kemarin gue di Raung makan beginian, bener-bener nge-boost up pas gue lapar. Gue di Raung lapar banget waktu itu. Nah terus gue makan kayak gini. Ini gue nggak dibayar ya untuk kayak gini-gini ya. Sorry, ini matiin aja suaranya biar supaya nggak bunyi-bunyi. Nah ini gue makan beginian biasanya. Nggak biasa sih, ini gue bawa memang udah berjalan. Terus gue makan ini juga sama biasanya. Terus beginian. Ini daripada gue makan coklat coki segala macam terus atau kayak gitu. Ini power bar ini sebenarnya bisa untuk seminggu sih sebenarnya. Tapi ya gue hitung untuk perjalanan Argopuro. Ini sama ini ada di dalam plastik ini. Ya, biar nggak berantakan gue masukin lagi supaya gampang kalau misalnya mau beresinnya nanti. Nah, ini di dalam sini ini makanan agak beratnya gitu ya. Nah ini gue biasanya bawa ini yang gua pairing sama ini ya lu tau lah ya, muesli ya, muesli. Terus nanti biasanya gua pairing sama ini. Terus ini udah gua bikin satu paket. Ini gua pairing sama beginian. Nah ini kalau nggak salah mie deh, mie bayi. Terus buat ini aja sih, buat flavoring aja sih, soalnya kan mainnya kan makanan
sama OT kan, jadi gue just in case sama flavoring. Jadi kalau misalnya gue bosen makanan OT, gue bisa makan makanan gue sendiri. Terus udah gitu gue selalu bawa beginian buat flavoring, jadi supaya minuman gue nggak plain banget gitu. Terus gue juga bawa beginian, kalau misalnya kelihatan ya, mudah-mudahan sih kelihatan sih, ada gula, ada susu segala macam, nih buat flavoring juga. Sama yang terakhir ini beginian, pasta. Jadi ini juga sama buat flavoring. Nah, makanan ini itu buat gue cukup buat perjalanan 2 hari 3 hari lah ya, 3 hari Argo Puro. Soalnya ini lebih ke sekali makan, 2 kali makan, sekali makan, terus begitu nih makanan ini bisa untuk 3 hari. Jadi cukup sih sebenarnya. Mainnya kan makan sama telur. Mainnya kan makan sama OT ya. Jadi harusnya selama berapa hari itu ya cukup. Jadi kalau misalnya jalan sendiri segala macam, ya otomatis makanannya nggak segitu kan. Biasanya kalau misalnya gue jalan sendiri, biasanya gue juga bawa rendang mungkin 3 biji 4 biji gue bawa, gue plastikin yang rapat segala macam. Terus gue juga kalau misalnya jalan sendiri pasti gue bakal bawa nasi, istilahnya biar supaya pas lagi makan tuh agak sedikit lebih enak. Tapi gue nggak bawa banyak sih nasi juga, jadi mungkin gue bawa cuma sekitar 1 genggaman gini mungkin ya, gue plastikin. Jadi gue nggak banyak juga bawa nasi. Terus biasanya lagi kalau misalnya gue jalan sendiri, gue bakal bawa bubur bayi, soalnya situ kan tadi nggak ada bubur bayi tuh, pasti bakal bawa bubur bayi juga. Terus gue bakal bawa another pasta kayak tadi gitu. Ya di combine lah. Terus kemungkinan kalau gue jalan sendiri, karena kemungkinan gue bawa tenda, tasnya udah pasti nggak muat yang 24 liter yang ini tuh udah pasti nggak akan muat. Kenapa? Karena tenda aja udah nggak muat di sini guys. Tenda nggak muat, terus udah gitu barang-barang yang lain juga pasti nggak akan muat gitu. Jadi gue pasti bakal naikin tas, nggak mungkin pakai segini. Apalagi gue bawa kamera gear ya. Jadi seperti yang kemarin di videonya lo lihat kan, gue bawa kamera tuh dengan kondisi kayak gitu, otomatis gue minimal bawa 30 liter. Jadi mungkin gue pakai talon yang 33 atau liter, tapi nggak mungkin sih bawa liter yang Futura Pro itu kayaknya lebih enak gue pakai bawa si talon 33 sih kayaknya, atau 28. Jadi kita lihat deh, kan cuma tinggal buat tenda aja kan, tapi makanannya kan juga nambah kan, juga makanan nambah ya. Kemungkinan gue pakai 30 liter talon, jadi settingannya mungkin kayak settingan Semeru gitu. Dan karena mungkin Argo Puro gunungnya juga lebih santai ya, jadi nggak terlalu yang teknikal banget kan, dan mungkin panjang gitu kan, tapi nggak yang kalau gue lihat dari video perjalanan orang, nggak yang seperjalanan teknikalnya si Raung, atau kayak even nggak kayak gunung gede gitu loh, yang nanjak banget gitu kan. Jadi dia lebih kayak perjalanan Semeru gitu kan, yang ya agak relatif flat gitu kan, kecuali pas summitnya kan. Terus Semeru kan beratnya itu aja. Tapi perjalanan dari base camp sampai Ranukumbolo aja kan relatif flat kan, kalau misalnya lu pernah ke Semeru. Terus dari Ranukumbolo sampai Kalimati juga relatif flat gitu, jadi nggak terlalu yang gimana gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalnya medannya kayak gitu, gue pakai 30 liter masih oke sih. Apalagi kalau misalnya kita bisa berhenti di Sabana apa segala macam. Kayak kemarin Ranukumbolo juga, Ranukumbolo Kalimati kan juga banyak berhenti kan. Jadi ya oke lah. Yang nggak berhenti kan yang digeber habis banget tuh kan, untuk kemarin Rinjani tuh dari base camp sampai Pelawangan tuh bisa juga. Itu medannya nggak kayak Semeru, soalnya medannya bener-bener nanjak gitu. Kalau misalnya yang agak-agak nge-flat tuh dari base camp cuma sampai pos 2, sisanya dari pos 2 ke atas tuh udah nanjak. Jadi kalau mau dibawa enak sebenarnya Semeru tuh berhenti di pos 4 nge-camp sih sebenarnya.
Terus udah gitu dari pos 4 ngecamp, terus naik lagi ke Pelawangan, itu masih kebayang deh gitu. Nah, Pelawangan istirahat lagi, nah dari situ baru summit. Nah terus, nah pas turun summit baru pulang dia tuh, turun dari Pelawangan itu digeber deh turun sampai, kalau misalnya bisa sampai base camp ya base camp, tapi kalau misalnya nggak bisa ya mungkin berhenti di pos, either di pos 2 atau di pos 1 gitu. Jadi berhenti di situ, terus begitu istirahat. Tapi kalau bisa dapat masih agak sore gitu ya, mending hajar langsung turun sampai base camp. Tapi kalau misalnya kalau mau enak sih di break 2 kali. Kalau misalnya Rinjani itu kemarin kan waktu Rinjani itu dari base camp langsung dihajar terus berat, pos 4, pos 5 terus sampai benar-benar Pelawangan benar-benar tepar gue juga. Gila deh pokoknya kemarin tuh. Dan salahnya gue juga masih pakai tas di atas 20 liter kan, ini masih pakai 28 liter, jadi agak-agak keberatan buat gue secara pribadi. Soalnya gue udah jompo kan gitu, jadi bukan anak muda yang strong gitu. Tapi anak muda yang strong aja kemarin pas bareng jalan sama gue banyak yang, ada beberapa orang yang tepar kok gitu. Jadi pas summit dia nggak summit, jadi ya lumayan lah untuk pendaki ujur kayak gue, jadi masih bisa nyaingin yang lain-lain gitu ya, anak-anak muda yang lain. Ya cuma kalau mau enak kayak gitu, lu break berapa kali kalau Rinjani itu, jadi ya mungkin enak di break di pos 4 gitu. Kalau pos 3 mungkin agak-agak terlalu cepat ya, di pos 4 terus udah gitu dari pos 4 kan lumayan tuh bisa untuk pasang tenda. Dari pos 4 naik lagi besoknya ke Pelawangan, istirahat lagi, lihat pemandangan segala macam, sunset, sunrise segala macam di situ. Nah terus gitu paginya summit, dari sana di summit turun, terus udah gitu kalau misalnya mau ya makan segala macam, hajar turun ke bawah. Ya kalau bisa sampai itu seperti kalau misalnya masih sore mungkin bisa hajar terus sampai base camp, tapi kalau misalnya enggak ya mungkin berhenti dulu di pos 2 karena di situ masih ada air ya di pos 2 kalau nggak salah. Jadi lo bisa masak, makan segala macam, nah besoknya langsung turun ke base camp. Besoknya lagi baru pulang ke Jakarta atau misalnya gimana terserah. Ya kayak gitu sih kalau misalnya mau dibikin enak. Nah settingan makanan gue ini untuk gue hitung buat ke Argopuro, jadi untuk perjalanan lebih dari 3 hari. Nah main makanannya itu diatur sama trip, sama open trip. Jadi gue lebih bawa makanan sekarang ini menyeimbangkan sih. Jadi buat gue secara pribadi nggak itu yang nggak bisa bohong juga ya. Kalau misalnya untuk perjalanan yang kadang-kadang nyari temen untuk jalan aja susah ya, mau nggak mau gue harus pakai open trip gitu. Kayak Raung pakai open trip ya kan, terus Rinjani pakai open trip. Kecuali waktu kemarin Semeru kan ya gue jalan sama temen. Kemarin sih Doro gue pakai open trip kan, jadi gue bisa santai relax gitu. Gue cuma bawa tas kecil, isinya juga nggak banyak, meskipun masih kebanyakan buat gue. Terus gue naik segala macem, gue bisa pakai open trip juga. Sedangkan yang lain-lain teman-teman gue pakai open trip aja bawanya gede-gede banget coy. Gue juga nggak ngerti mereka bawa apa aja. Jadi ya ini makanan gue kalau misalnya besok jadi jalan, mudah-mudahan virus-virus ini cepat selesai. Nanti ada waktu break langsung jalan. Gue udah nggak sabar juga soalnya mau bikin rekam video lagi di sana. Terus udah gitu udah jalan juga, udah nggak sabar juga pengen gunung juga. Udah nggak sabar pengen nge-YouTube di gunung juga pakai kamera set dengan kamera yang sekarang gue pakai. Kayak gitu kira-kira. Ini makanannya. Jadi kayak gini-gini gue belajar dari teman gue yang suka trail run. Jadi ya kita nyontek-nyontek ilmu yang bermanfaat lah dari mereka. Jadi daripada gue bawa coklat yang sifatnya cuma kayak apa ya, nggak ada energinya beneran. Ini kalau coklat kayak gini kan ini ada energinya dan ini teruji. Jadi kayak gini ini ada energinya. Jadi ini ada nutsnya, ada kacang-kacangannya. Nah ini teruji banget. Jadi ini teruji waktu kemarin di Semeru, bener-bener teruji banget. Jadi waktu gue naik ke Semeru, pas di tengah jalan tuh gue lapar. Nggak mungkin dong gue makan yang berat. Jadi yang gue makan tuh ini kalau nggak salah. Waktu itu gue makan satu ini. Jadi gue makan 2 biji. Gue lapar banget, lemes banget, gitu, capek banget. Air gue bawa, cuma kan lapar. Kalau cuma minum kan nggak mungkin bisa menghilangkan rasa lapar, cuma menghilangkan rasa haus. Nah, gue makan ini pas lagi di batu itu berhenti. Di batu agak gede itu gue berhenti. Gue juga agak takut juga sih, takut batunya longsor. Gue berhenti cuma untuk makan ini, gue buru-buruan, bok. Udah makan, selesai. Gue langsung ada tenaga lagi, udah lanjut naik lagi. Gue kalau nggak bawa makanan ini gue nggak tahu deh. Itu bisa summit Semeru atau enggak, soalnya capek banget gila, bener-bener capek banget. Gue jalan jam 12 ya kan, terus
di situ kalau nggak salah itu jam 3 antar jam 4 lupa, sampai atas tuh jam 6. Jadi hampir 6 jam lebih gue jalan gitu, hampir 7 jam lah, tapi kayak 6 jam sekian lah, 6 jam lebih. Gila deh pokoknya waktu Semeru tuh summitnya. Jadi ya buat lo yang nanti kalau misalnya emang abis virus-virusan mau ke Semeru, mau summit segala macam, jangan lupa makanan. Jadi di jalan tuh bener-bener di summit terutama itu bener-bener kadang-kadang lapar gitu. Dan jangan bawa roti ya, roti nanti mencernanya susah. Terus kalau bisa sih bawa energi bar atau apalah gitu ya. Kalau gue bawa ini itu pengaruh banget. Nah pas di Raung gue kan bawa yang model kayak gini kan, yang orange ini kan. Ini gue bawa cuma 4 waktu kemarin waktu ke Raung. Ini juga sama, nge-boost up banget. Jadi selain makan itu gue juga makan ini. Jadi gue atur makannya. Karena waktu di Raung gue lapar banget dan gue aus banget. Jadi benar-benar lapar dan aus itu. Dan gunungnya tuh panas banget. Gue gak ngerti kenapa gunungnya panas banget. Padahal itu belum masuk musim hujan banget gitu. Jadi panas banget. Jadi gue bawa ini lapar sama aus. Nah ini settingan makanan buat ke gunung besok, buat ke Argo Pro, karena gue kan belum pernah ke Argo Pro. Jadi settingan makanan kayak gini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa, buat gue secara pribadi sih ini video agak gabut ya, jadi gabut banget di rumah beberapa hari ini. Nah mungkin Senin ada aktivitas lain, jadi mudah-mudahan bisa terlalu gabut. Jadi selama masa karantina ini gue coba berusaha untuk bikin video-video yang ya daripada nggak ada kerjaan gitu kan, karena kerjaan itu udah nggak selesai. Jadi supaya nggak nganggur-nganggur banget dan nggak pusing-pusing banget, jadi kita bikin video, diupload di YouTube, mudah-mudahan lo bisa terhibur. Nah mungkin lo juga lagi di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain juga kan, gabut juga nggak lihat video-video orang. Mudah-mudahan dengan gua upload video kayak gini lo terhibur. Mudah-mudahan ya. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton. Kalau misalnya suka di like, jangan lupa subscribe. Kalau nggak suka tinggal di dislike. Terima kasih sekali lagi.